Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then good afternoon everyone. Selamat sore adik-adik. Nah, hari ini before that let me introduce myself. My name is Kak Putri Mutia Monika. You can call me Kak Mutia. So today we are going to discuss about training TOEFL for the first meeting. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang TOEFL. TOEFL itu apa sih? TOEFL itu adalah sebuah ujian yang biasa kita tempuh ya. Sekarang sudah wajib di semua universitas, itu wajib. TOEFL itu terdiri, kalau yang ujian aslinya untuk mendapatkan sertifikat itu biasa dia terdiri atas 150 nomor, terdiri dari listening, writing, structure dan juga reading. Biasanya listeningnya itu 50 nomor, structure-nya 50 nomor, kemudian readingnya juga 50 nomor. Oke, tapi hari ini kita tidak includekan listeningnya, hanya reading dan juga structure. 150 nomor deh. Oke, yang aslinya. Tapi hari ini tidak sampai di 150 nomor. Ini hanya untuk perkenalan untuk kalian. Kak, memang TOEFL dipakai ya, sangat dipakai untuk ujian UTBK. Sangat bermanfaat karena di reading comprehension itu ada sekitar 18 skill, yang bisa digunakan di UTBK. Dan juga jangan lupa di ujian jalur mandiri universitas itu banyak soal grammar loh. Soal grammar ini yang sangat bagus, kita jadikan TOEFL ini bagus sekali dijadikan latihan, sehingga pas kita hadapi di tahun depan untuk ujian jalur mandiri di universitas ya kalian sudah terbiasa dengan soal-soal grammar seperti itu. Nah, sekarang Kak, bagaimana sih tips dan trik untuk menghadapi reading comprehension? Bisa tidak Kak dijawab langsung tanpa dibaca soalnya? Ada rumus cepatnya enggak Kak? Nah, di sini saya akan mengklarifikasi memang dari awal sebelum kalian lebih jauh banyak bertemu dengan reading comprehension. Kalau soal reading comprehension itu harus dibaca, baik soal maupun teksnya. Lah bagaimana kalau soalnya panjang? Coba disukai, coba dicintai membaca. Sehingga kalian akan terbiasa. Tidak ada cara lain selain kalian harus baca. Nah, di sini ada tips dan trik yang bisa kalian gunakan untuk reading comprehension. Nah, hari ini saya akan berikan beberapa tips dan trik untuk reading comprehension. Nah, sebenarnya kalau mau menjawab soal di tes itu biasanya kita lihat dulu pertanyaannya maunya apa. Misalnya seperti ini ya, like this one. Number 1, what does the passage mainly discuss? Berarti kalau ada pertanyaan yang modelnya seperti ini, dia menanyakan tentang ide pokok. Ingat, ide pokok biasanya kita terkonsep seperti ini. Ide pokok dibaca di paragraf pertama. Begitu. Padahal, tidak selamanya ide pokok itu langsung termention di paragraf pertama atau di paragraf awal. Lucky for you if you got reading comprehension yang memang sudah ada di paragraf pertama. Tapi kebanyakan di soal-soal UTBK tidak seperti itu.
Lantas seperti apa dong Kak caranya menjawab for main idea? Oke, tips yang bisa saya berikan for main idea. Yang pertama ya. Yang pertama, for main idea. Tipsnya Kakak, caranya adalah oke, you must choose the answer. Oke, tunggu dulu, yang gini deh. Bentar. Yang pertama ya, for main idea atau ide pokok yang harus kalian konsep. Jadi jangan konsep di kepala bahwa oh paragraf pertama pasti paragraf pertama pasti paragraf pertama. Saya tidak tahu apakah itu dari bidang studi lain yang dibawa ke bahasa Inggris, tapi kalau untuk bahasa Inggris deh, cara yang paling benar adalah main idea it must represent all of the content of the passage. Okay, not only in first paragraph, okay, but in each paragraph. Tips yang pertama untuk soal ide pokok. Konsep yang benar adalah pilihlah jawaban yang bisa menggambarkan isi keseluruhan teks. Tidak boleh hanya mewakili satu paragraf, misalnya di paragraf pertama saja atau di paragraf terakhir, tapi harusnya menggambarkan di setiap paragraf. Pertanyaannya, bagaimana caranya mau kita jawabannya kalau kita tidak baca setiap paragrafnya? Oke, berarti saya harus reading. Ya, namanya reading, berarti saya harus for each paragraph saya harus baca, pahami sebenarnya dia maunya apa. Nah, sekarang kita masuk ke readingnya. Oke, dari mulai paragraf pertama, sebenarnya apa sih yang dibahas? Yang lain jangan Ika reading malas deh. Ingat, paling tidak ada vocabulary yang kamu dapat hari ini. Oke, nah let's start from the first paragraph. It has been known that traditionally courts have granted divorce on a fault grounds. One suppose is demand to be at a fault in causing the divorce more and more today. However, divorce are being granted on a no-fault basis. Oke, nah katanya itu sudah dicatatkan bahwa pengadilan mengabulkan. Oke, so great, it means mengabulkan. Mengabulkan apa? Mengabulkan perceraian, oke? On fault grounds, atas dasar kesalahan, Katanya satu pasangan, oke? Di means spouse itu bermakna pasangan dianggap bersalah yang dimana dia menyebabkan perceraian tersebut. Oh, berarti teks ini bercerita tentang perceraian. Oke, more and more today. However, katanya perceraian yang dikabulkan are being granted pada no fault basis atau perceraian tanpa adanya alasan yang jelas. Oke. No fault basis, kakak tulis di sini. No fault basis
Oke, berarti tanpa adanya alasan. Berarti yang dibahas ini adalah perceraian yang dilakukan tanpa adanya alasan kenapa mereka harus bercerai. Oke, nah sekarang kita lihat di paragraf kedua. Proponents on no-fault divorce argue that when a marriage fails, it's rarely the case that one marriage partner is completely to blame and the other blameless. A failed marriage is much more often the result of mistake by both partners. Oke, kita lanjutkan deh lagi. Tadi blameless ya. A failed marriage is much more often the result of mistake by both partners. Katanya proponents itu berarti pendukung. Pendukung pada perceraian tanpa adanya alasan berargumen ketika sebuah pernikahan itu gagal, fails, it is rarely, katanya itu jarang kasus yang mana salah satu partner atau pasangannya itu benar-benar benar-benar bersalah atau tidak bersalah, and the other blameless, tidak bersalah. A failed marriage is much more often, katanya sebuah pernikahan yang gagal itu lebih sering hasil dari kesalahan kedua pasangan. Oke, itu yang dibahas. Terus paragraf ketiga dia bilang apa? Another argument in favor of a no-fault divorce is that proving fault in the court in the public arena is a destructive process that only serves to lengthen the divorce process and dramatically increase the negative feeling present in a divorce. Argumen yang lainnya, dalam manfaat dari perceraian tanpa adanya alasan yang mana membuktikan kesalahan di pengadilan dalam sebuah arena publik adalah sebuah proses yang kurang baik, yang mana prosesnya itu bisa lebih panjang dan juga secara dramatis meningkatkan perasaan negatif yang hadir di sebuah perceraian. Jika seorang atau pasangan bisa mencapai sebuah keputusan decision untuk bercerai tanpa adanya first deciding which partner is to blame, tanpa adanya keputusan menyalahkan salah satu pasangannya, the divorce settlement can be negotiated more easily and equitably, and the post-divorce healing process can be more rapidly. Katanya kalau tidak ada yang disalahkan, itu proses perceraiannya bisa dinegosiasikan lebih mudah, kemudian proses penyembuhan pasca perceraian juga bisa dimulai lebih awal. Jadi di sini bercerita tentang divorce. Apanya divorce? Dia berfokus pada no fault basis, atau dia bercerita tentang no fault divorce, perceraian yang tidak adanya. Jadi teks ini bercerita tentang no fault divorce. Di paragraf 1 dijelaskan, paragraf kedua juga demikian, serta di paragraf ketiga juga dijelaskan tentang no fault divorce. Sekarang kita lihat optionalnya. Kalau kita sudah baca, sekarang kita masuk ke analisis opsi. Ingat, cara mencari ide pokok adalah yang bisa merepresentasikan isi keseluruhan teks. Tidak boleh cuma berdasarkan satu paragraf saja. Berhubung teksnya pendek, singkat, jadi ini lebih mudah. Sekarang kita lihat traditionally grounds for divorce. Katanya alasan sederhana dari perceraian. Bravo, who is at a fault
in a divorce? Siapa yang bersalah dalam sebuah perceraian? Ingat, ini bukan perceraian yang ada orang mau disalahkan. Oke, ini perceraian yang tidak ada orang yang disalahkan. Maksudnya keduanya bersalah. Oke, kedua partnernya, kedua pasangan tersebut keduanya bersalah, dibuktikan di paragraf kedua ya. Di sini dia bilang pernikahan yang gagal, oke, seringkali disebabkan oleh kesalahan oleh kedua pasangan. Oke, bukan cuma si istri, bukan cuma si suami, tapi keduanya. Gitu. Jadi kita lihat opsi Bravo itu kurang matching karena bukan itu yang mau ditujukan. Charlie, why no divorce are becoming more common? Katanya mengapa perceraian tanpa adanya alasan menjadi sangat umum? Delta, the various reason for divorce. Berbagai alasan untuk bercerai. Sekarang, berbagai alasan, apa alasannya? Tidak ada alasan yang diutarakan di dalam teks, berarti ini kurang tepat. Oke, Charlie, mengapa perceraian tanpa alasan itu sangat umum? Ada dijabarkan nggak mengapa dia menjadi sangat umum? Tidak ada toh. Di sini cuma dijelaskan satu pasangan itu is demand to be put. Kemudian di paragraf kedua ada yang mendukung. Paragraf ketiga keuntungannya proses perceraiannya menjadi lebih cepat. Proses penyembuhan pasca perceraian juga lebih cepat. So the best answer for this question is traditionally grounds for divorce. Oke? Berarti ini argumennya yang secara mendesak saja tentang perceraian. Sekarang kita move ke number 2. The word spouse includes in meaning to. Harus terbiasa dengan jenis pertanyaan ini karena pertanyaan ini banyak juga hadir di soal-soal UTBK. Jika ada yang menanyakan is close meaning to, artinya dia adalah pertanyaan tentang sinonim. Ada dua cara yang bisa kakak berikan untuk menjawab soal sinonim. Yang pertama, cari dulu di kamus. Oke, banyak-banyak buka kamus ya. Based on dictionary dulu. Yang kedua, satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa memiliki banyak makna. Sehingga kita perlu mencocokkan arti kata tersebut, masukkan kembali ke dalam kalimat. Nah, spouse di sini bermakna pasangan. Judge, spouse di sini bermakna pasangan. Judge menyalahkan. Problem, masalah. Divorce decree berarti perjanjian perceraian. Marriage partner berarti pasangan yang menikah. Berarti ya, saya rasa ini sangat clear, sangat jelas. Kita bisa ambil berdasarkan yang pertama, yaitu based on dictionary. Spouse, marriage partner. Tidak ada masalah, tidak mirip, tidak dekat-dekat, sangat jauh maknanya, sangat jauh artinya. Sehingga kita bisa jawab dengan cepat, spouse itu sama dengan marriage partner. Nah sekarang ada juga tipe pertanyaan yang lain selain close meaning dan juga ide pokok. Misalnya di number 3, according to the passage no full divorce, berdasarkan dari bacaan perceraian tanpa adanya alasan bla bla bla. Kalau pertanyaannya according berarti dia masuk jenis detail information. Beda itu cara menjawabnya. Detail information, beda cara menjawabnya imply. Beda itu teknik menjawabnya. Kalau detail information harus dicari berdasarkan detail yang ada dalam teks. Kalau imply kita cari yang tersirat. Yang tersirat. Itu beda kan cara menjawabnya. Jadi ada pertanyaan main area, ada pertanyaan close meaning, ada pertanyaan detail, ada pertanyaan undetail, ada pertanyaan tentang imply. Imply question. Nah, kalau detail information yang kamu cari berdasarkan dari teks harus sama.
Kalau ini tidak, beda. Yang nomor 4 ya beda. Sekarang kita lihat, dia maunya apa? Dia maunya berdasarkan dari bacaan. Pernikahan, perceraian tanpa adanya dasar kesalahan, tanpa adanya alasan yang jelas, itu kenapa? Nah, ini kalian bisa baca di paragraf ketiga. Oke? Nah, kita lihat pada paragraf ketiga. Bukan di paragraf ketiga, ada di paragraf pertama. Oke, di paragraf pertama. Perhatikan. What suppose is demand to be put in closing the divorce more and more today. Berarti hari ini divorce are being granted on a no-fault basis. Artinya perceraian tanpa adanya orang yang disalahkan, oke, tanpa adanya pasangan partner yang blame or blameless, itu menjadi semakin banyak, kan? Karena dia bilang more and more today. Oke, sekarang kita lihat pada opsi. Number 3, are on increase, meningkat, sesuai pada paragraf pertama. Oke, bravo are traditional form of divorce, bukan. Are less popular, are they used to be, juga bukan. Kurang populer, salah, malah seharusnya dia lebih populer ya. More and more today. Delta were granted more in the past, not in the past but today, recently, sekarang. Berarti the best answer for number 3 is alpha. Nah, number 4. Kita masuk ke it is implied in the passage. Just information, implied itu yang paling banyak masuk di UTBK. Pertanyaan implied ya, tersirat. Caranya, kalau menjawab soal tersirat, ya. Kalau menjawab soal tersirat, ya berarti tidak secara terang-terangan dinyatakan di dalam bacaan. Nah, beda sama yang ini, according. Berarti harus memang membaca, memahami, menganalisis. Gitu. Imply, kita langsung baca opsinya dulu. Alpha. There recently has been a decrease in no-fault divorce. Katanya sekarang ada decrease, penurunan. Relate tidak dengan bacaan bahwa ada penurunan. Oke, berdasarkan pada paragraf pertama ini tidak cocok karena di paragraf pertama dia bilang increase, meningkat, sedangkan di opsi dia bilang decrease. Berarti kurang tepat. Bravo, not all divorce today are no-fault divorce. Tidak semua perceraian hari ini adalah perceraian tanpa adanya alasan atau tanpa adanya orang yang disalahkan. Oke, betul nggak kira-kira? Oke, ya betul. Benar ada no-fault divorce, tapi ada juga yang divorce yang menyalahkan, yang blame pasangannya. Misalnya mungkin ada kasus KDRT atau apapun itu, ya ada juga. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya, berarti ini saya simpan dulu. Kita lihat Charlie. A no-fault divorce is not as equitable as a fault divorce. Katanya perceraian tanpa adanya alasan itu tidak sama dengan perceraian yang dengan adanya orang yang disalahkan. Betul enggak? Kira-kira tidak sama. Nah, di sini di paragraf ketiga kalian bisa baca. Ini. The divorce settlement can be negotiated more easily and equitable. The post-divorce healing process begin more rapidly. Bukan sama atau tidak sama. Is not equitable or is not equitable. Tidak sama. Ya betul ya, tidak sama, betul. Betul nih. Oke? Is not equitable as a full divorce. Katanya perceraian tanpa adanya alasan itu tidak sama sebagaimana perceraian. Dia bilang di situ di equitable ya, tidak ada juga dinyatakan sih di dalam teksnya. Kalau delta, people recover more slowly from a no-fault divorce. Tidak ada juga ini. Dia cuma bilang, tidak ada bilang dia akan recover cepat atau lambat. Di sini dia di paragraf ketiga dia cuma bilang bisa dimulai lebih awal, can begin more rapidly.
rapidly. Oke, dia bilang bisa dimulai, belum disembuh, baru mau dimulai lebih cepat. Oke, sehingga yang lebih pas untuk imply the passage adalah opsi bravo. Not all divorce today are no fault divorce. Gitu. Sekarang kita lihat number 5. The word proponents is close in meaning to which of the following? Berarti pertanyaan tentang sinonim lagi. Proponents artinya pendukung. Pendukung, advokat, enemy musuh, recipients, authority. Yang mana yang cocok pendukung deh? Ya, advokat. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Number 6, the passage states that a public trial to prove the fault of one supposed can. Katanya dalam bacaan menyatakan sebuah masyarakat yang mencoba untuk membuktikan kesalahan pasangan bisa titik-titik. Oke. Nah, yang ini kita lihat kata kuncinya ya. Oh ya, di sini ada passage state. Ini kata kunci bahwa ini adalah pertanyaan tentang detail information. Kalau ada detail information, cari dulu kata kunci pertanyaannya, terus cari kata kunci pertanyaan itu di dalam bacaan. Di sini dia bilang public trial to prove. Di mana kira-kira dimension proof? Mention proof itu di paragraf ke-3. Coba mungkin lihat di situ ada. Another argument in favor no fault divorce is that proving fault in the court in a public arena is a destructive process. Katanya itu adalah proses yang kurang baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat opsi yang mana yang cocok. Be satisfying to wrongs spoused. Ada katanya perasaan memuaskan. Oke, kurang tepat. Bravo, lead to shorter divorce process. Menuntun kepada proses perceraian yang lebih singkat. Charlie, reduce negative feeling. Kayaknya ini bukan reduce toh. Di sini dia bilang increase negative feeling, berarti ini juga kurang tepat. Delta, be harmful process. Harmful ini sama dengan destructive, so the best answer is delta. Gitu. Jadi kalau ada detail, cari kata kunci di pertanyaan. Selanjutnya dari pertanyaan cari kata kuncinya di bacaan. Oke, selanjutnya. Which of the following is not listed in the passage as an argument in a favor of a no fault divorce? Yang mana dalam bacaan yang bukan argumen manfaat dari no fault divorce atau perceraian tanpa adanya orang yang di blame, ya, tanpa adanya orang yang disalahkan. Oke, kita lihat. Alpha, really is only one marriage partner to blame for a divorce. Katanya jarang. Oke. Bravo, a no fault divorce generally costs less in legal fee. Katanya sebuah perceraian tanpa adanya yang disalahkan secara umum membayar lebih sedikit biaya hukum. Kayaknya tidak ada dimension ya. Legal fee. Bisa jadi ya, bisa jadi. Karena dia bilang tadi, kalau misalnya perceraian no fault divorce itu lebih cepat. Kalau lebih cepat, ya lebih sedikit juga uang yang kau bayar. Oke, kita menyimpulkan seperti itu. Cari finding fault in divorce increase negative feeling. Ini ada di paragraf ke-3, kalimat pertama. Delta, no fault divorce settlement is generally easier to negotiate. Ini juga ada di paragraf ke-3. Oke, berarti yang tidak ada adalah alpha. Really is only a marriage partner to blame for a divorce. Oke, tidak ada yang disalahkan ya. Kalau ini jarang satu pasangan yang menyalahkan for a divorce. Sekarang number 8, present. Present inter paragraph could most easily be replaced by.
present. Berarti present itu ada, kita lihat alpha exciting, giving, Charlie introducing, delta resulting. Ya, saya kira maknanya jelas ya. Yang mirip adalah alpha. Number 9. The word settlement in the third paragraph is close meaning to. Berarti sinonim lagi. Kalau ada pertanyaan ini deh, berarti sinonim. Oke, kita lihat yang sama dengan settlement. Settlement itu berarti dia minta di paragraf ketiga. Kita lihat dulu kalimatnya. Kita lihat kalimatnya, settlement. Another argument, public process. Oh, ini. The deferred settlement can be negotiated more easily and equitably, and the post-divorce healing process can begin more rapidly. Oke, berarti persetujuan ya, atau apa namanya, persetujuan perceraian bisa, atau hasil perceraian bisa dinegosiasi lebih cepat, dan juga proses penyembuhannya bisa dimulai lebih awal. Nah, kita lihat development, pengembangan. Serenity itu ketenangan, jadi serenity itu ketenangan atau tenang juga bisa. Discussion, diskusi, agreement sama dengan persetujuan. Berarti yang mirip dengan kata settlement adalah agreement. Nah, sekarang selanjutnya number 10. The tone of this passage. Nah, tahun ini di UTBK, oke, banyak sekali soal-soal tone. Oke, tone dalam bahasa Inggris ada 3. Tone itu apa? Tone itu saya jelaskan dulu. Tone itu adalah nada atau bagaimana perasaan si penulis menyampaikan, oke, perasaannya yang diungkapkan melalui tulisan. Cara menjawabnya adalah dengan membaca keseluruhan isi teks. Tidak cukup dengan membaca, kita juga harus merasakan. Oke, mungkin mirip ketika kalian membaca novel, kalian merasa senang, sedih, berarti kalian mendapatkan tone-nya, feeling-nya. Nah, sama juga dengan artikel, artikel itu juga ada tone-nya. Oke, tone dalam bahasa Inggris itu ada 3. Yang pertama ada positif, ada tone negatif, oke, dan juga ada tone yang netral. Gitu, ada positif, negatif, netral. Oke, kalau positif itu misalnya enthusiastic, oke. Negatif itu seperti apa? Negatif itu misalnya dia sarkastik. Oke, sarkastik itu kasar. Netral itu yang mana? Netral itu misalnya apa namanya? Giving information, informatif. Oke, itu netral. Nah, kita lihat tone dalam bacaan ini alpha emotional, bravo enthusiastic, expository menjelaskan, reactionary ya bereaksi. Nah, tone-nya dalam bacaan ini adalah expository menjelaskan. It's not emotional, it's not enthusiastic, it's not reactionary, tapi expository. Nah, untuk lebih lanjut materi dari tone ini nanti kalian akan pelajari lebih jauh. Kalau sekarang pasti masih di bagian grammar, toh? Ingat, grammar adalah modal untuk reading. Gitu. Kalau kalian tidak mantap di bagian grammar active voice tenses, passive voice tenses, maka sulit untuk membaca. Oke? Jadi itu modalnya. Nah, itu tips untuk reading. Sekarang kakak mau pindah ke bentuk soal yang lain. Oke, sekarang kakak mau kasih lihat soal yang seperti ini, structure. Susah nggak sih kak? Oke, structure. Kak, memang ada tes kok nanti structure? Haruskah saya pelajari?
Oke, just information structure itu diujiankan di ujian masuk perguruan tinggi jalur mandiri. Oke, jadi kalau di jalur mandiri itu deh ada reading, ada grammar. Grammarnya itu ya about structure. Oke, structure kita cari yang mana nih yang salah. Kira-kira ini cocoknya diisi dengan apa? Tipsnya, tips yang bisa kakak berikan untuk soal structure. Ingat, format kalimat di dalam bahasa Inggris itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Predikat di dalam bahasa Inggris itu ada dua. Kalau dia dalam bentuk kalimat verba, predikatnya kata kerja. Oke, kalau dia kalimat nomina, predikatnya dalam bentuk to be. To be dalam bahasa Inggris itu banyak. Ada infinitive, ada be, ada yang is are, ada was were, ada being, ada been. Oke, saya jelaskan sedikit dulu ya, pemahaman SPOK. Jadi tipsnya adalah pahami ini. SPOK. Predikat dalam bahasa Inggris ada dua. Kalau dia dalam bentuk verb, berarti dia kalimat verba. Oke. Kalau dia dalam bentuk auxiliary verb, oke, seperti to be, maka dia adalah kalimat nominal. Contohnya, oke, Natalia eats the fruits. Natalia memakan buah itu. Berarti di sini ada eats. Eats itu bermakna memakan. Makan itu berarti kata kerja. Karena dia kata kerja, maka ini termasuk dalam kalimat verba. Oke? Nah, kalimat nominal bagaimana? Kalau kalimat nominal, contohnya Dinosaurus is extinct animal. Dinosaurus adalah hewan punah. Di sini ada auxiliary verb. Auxiliary verbnya dalam bentuk to be present, yaitu is. Maka dia tergolong dalam kalimat nominal. Ingat, kalimat dalam bahasa Inggris yang wajib ada adalah subjek dan predikat. Lebih bagus juga kalau ada objeknya, keterangan sebagai komplemennya. Berarti kalian harus selalu cari mana subjek, mana predikat, mana subjek, mana predikat. Satu subjek, satu predikat. Berarti kalau dua subjek, dua predikat. Adapun nanti yang akan kalian pelajari tentang noun prasa ya, prasa ini adalah noun prasa itu misalnya small pencil cast. Ini non frasa. Oke, gitu. Sekarang kita lihat. Ingat ya, tipsnya tadi apa? Cari subjek, cari predikat. Mana subjek, mana predikat? Oke, kalau tidak ada subjeknya berarti predikat. Kalau tidak ada predikatnya, sesuaikan dengan subjeknya. Subjek ini harus kalian perhatikan ya, apakah dia singular ataukah dia plural. Singular artinya tunggal, plural artinya jamak. Kalau dia singular berarti to be-nya sesuai dengan tense simple present tense wajib ada penambahan SES. Oke, kalau dia ini berarti ada penambahan SES. Kemudian to be-nya bisa is, kemudian bisa was, bisa has. Oke, kemudian kalau plural dia bisa tidak ada penambahan SES. Kemudian di sini dia pakai were. Kemudian bisa have, ya, just it. Itu yang harus kalian perhatikan. Sekarang kita lihat number 31. Refrigerating means bla 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 the spread of bacteria. Oke. Nah, ini adalah subjek. Berarti saya kehilangan predikat. Ini adalah objek. Berarti yang saya cari predikatnya.
predikatnya, ya kita cari yang dalam bentuk kata kerja. Kita lihat, is retarded, to retarded tidak cocok. Nah, ini tidak cocok ya, to infinitive itu ditambahkan jika didahului oleh kata kerja lain. Misalnya, I love to sing. Oke, saya suka menyanyi. Oke, tidak cocok ada. Retarding harus diawali dengan to be. Ini juga tidak cocok. Oke, nah yang lebih pas di sini adalah retards. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Number 32. Throughout the animal kingdom. Oke, bigger than, comparison, IR ketemu than. Comparison itu ada 3. Yang pertama, positif tingkatan pertama, misalnya dia big. Yang kedua dia bigger, membandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya dia biggest, membandingkan satu dengan banyak hal. Oke, maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Throughout the animal kingdom. Oke, maaf, kita lanjutkan. Throughout the animal kingdom, bigger than elephant. Berarti di sini bigger than, saya kehilangan subjek dan juga predikat. Oke, kita lihat opsinya. Well, katanya paus is only the, is only the, cocok nih. Bravo, only the well is. Charlie is the well only. Delta, only well is the. Aduh. Yang pertama saya eliminasi, yang mana? Yang pertama saya eliminasi adalah Charlie. Predikatnya tidak ada subjeknya. Oke, seharusnya saya butuh subjek predikat. Ini langsung predikat, kemudian objek. Saya sudah tidak butuh objek, di sini sudah ada objek. Kita lihat lagi delta. Only well is the. Kebalik, seharusnya well is the only. Oke. Nah, only well is the. Kenapa the bigger? Ingat ya dek, tidak ada the bigger. Yang boleh pakai the itu cuma tingkatan ketiga, the biggest. Kalau bigger tidak pakai the. Oke, bukan the bigger, bukan the longer. Oke, yang pakai artikel the adalah tingkatan ketiga, yang pakai est, the biggest, the longest, the tallest, itu yang pakai the most beautiful. Jangan lupa ir itu setara dengan more, est itu setara dengan most. Makanya kita bilang the most beautiful girl, wanita yang paling cantik. Oke, berarti kurang cocok kalau ada the-nya di sini. Karena dia pakainya ir bukan est. Nah, kita lihat berarti sisa alfa sama bravo. Well is only the. Nah, ini kebalik. Seharusnya the only. Berarti jawabannya adalah bravo. Only the well. Oke, ini subjek, is-nya predikat. Oke, gitu. Sekarang kita lihat lagi number 33. The fact money orders can usually be easy cash has made them a popular form of payment. Tadi kakak bilang, toh trik tipsnya untuk menjawab structure harus selalu cari mana subjek, mana predikat, mana subjek, mana predikat. Sekarang kita tentukan dulu ya, mana subjeknya. The fact, fakta, berarti ini subjek. Money orders biasanya mudah dibayar tunai, has made the popular form of payment. Oke, has made ini adalah predikat. Oke, the ini objek. Berarti pertanyaannya ini apa dong kak yang di tengah? Nah, inilah yang dinamakan noun prasa. Oke, ciri-ciri noun prasa. Oke, ciri-ciri noun prasa adalah
diawali that. Ingat ya, kalau ada kata that itu bukan menunjukkan dia subjek, tapi dia adalah noun prasa. Bukan cuma that, tapi semua yang pakai 5W tambah 1H. I don't know what to do. Subjek, predikat, oke, objek dalam bentuk noun prasa. Oke, apalagi why semua ya, 5W tambah 1H, if juga dan juga whether. Oke, jika. I don't know if you will come. Gitu. Jadi ciri-ciri noun prasa diikuti oleh that. Noun prasa itu bukan predikat. Noun prasa itu ya noun, kata benda, it's not predikat. Oke, gitu. Selanjutnya 34. The first article of the United States Constitution gives Congress to pass law. Sekarang kita lihat. The first artikel pertama, subjek, gives predikat, Congress objek, to pass laws, yang mana yang cocok? Saya tidak butuh kata kerja lagi, berarti coret yang ada kata kerjanya. Saya ini juga tidak bisa. Of the power pass laws atau the power. Jawaban yang pas adalah alpha. The power to pass laws. Gitu. Next, 35. Prior to discovery of anesthetic in 1846, surgery was done, bla bla bla, was still. Wah, perhatikan. Surgery subject was done, selesai, berarti ini predikat. Was still predikat, still conscious itu predikat ya. Nah, berarti kita kehilangan apa? Kita kekurangan subjek di sini. Subjek ditambah conjunction. Kita kehilangan conjunction, kata penghubung, ditambah subjek, ditambah predikat. Oke, while kita lihat opsinya. While the patient left, saya tidak butuh left lagi. During the patient, tidak. While patiently, kesalahannya di ly, berarti jawabannya adalah alpha. Saya butuh ini dan juga saya butuh subjek karena saya sudah punya predikat. Gitu. Selanjutnya, the drastic decline of behavior helps to illustrate what bla 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 the ecosystem of North America continent. Behaved itu adalah berang-berang. Penurunan secara drastis dari berang-berang membantu untuk menggambarkan apa ekosistem di benua Amerika Utara. Oke, nah kalau ada what itu adalah ciri-ciri dia noun prasa. Oke, nah noun prasa to the ecosystem berarti saya tidak butuh about happening. Oke, saya juga tidak perlu happening serta the happening. Yang saya butuhkan adalah has happened. Gitu. Nanti di kelas ya baru dijabarkan noun prasa sama adjektifnya perubahan. Terus 37, the use of a shorthand died out in the Middle Age because of, ada because of. Apa perbedaan because sama because of? Ada yang tahu nggak? Because sama because of. Materi kelas 2 SMA. Kalau because dia ketemu subjek kemudian verb. Kalau because of dia ketemu noun. Berarti cari yang noun di situ deh. Nah, alpha was imagine, saya tidak butuh ini. Associate the imagine kebalik,
Imagine the association juga kebalik, yang benar adalah the imagine association. Oke? Gitu. Selanjutnya, a yacht is straight with a rudder. Bla bla bla, the flow of water that passes the hull. Kita lihat di sini ada subjeknya, ada predikatnya with a rudder. The flow of water that passes the hull. Oke. Oh, berarti saya kehilangan subjek dan juga predikat. Di sini sudah ada objeknya. Oh, tidak. Ini gabungan. Oke, dia gabungan. Caranya menggabungkan yaitu dengan menambahkan relatif pronoun. Saya butuh relatif pronoun ditambah. Nah, cari media relatif pronoun itu yang mana, Kak? Relatif pronoun itu who, which, apalagi what, whose. Oke, itu semua relatif pronoun. Berarti relatif pronoun di sini kalau bukan ini. Tapi kesalahannya di sini karena dia pakai ing, berarti jawabannya adalah delta. Relatif pronoun. Tuh. Selanjutnya, for top speed sudden acceleration, the accelerator pumps additionally gasoline from the flow chamber into above the venture tube. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita cari dulu mana subjeknya. Wah, ini sudah ada. Ini subjek ya. Ini fit predikat. Berarti saya kehilangan objeknya. Saya mau tambah di sini. Di sini ada into ya, berarti dia plus noun setelahnya. Oke, ingat berarti saya di situ ada into. Berarti saya cari yang noun. Nah, eliminasi yang ada kata kerjanya. Alpha, the air flows. Salah, flows the air. Ini juga kurang tepat. The air is flowing, lebih-lebih ini ya. Berarti jawabannya cuma Bravo. The air flow. Next, researchers have begun studying what? Nah, ini dia pasti mau non prasa. Oke? Kalau ada ini dek, berarti dia menandakan bahwa itu adalah non prasa. Oke, contoh non prasa yang sederhana tadi kakak sudah bilang, misalnya small, old, kecil, tua, dan juga small, old, apa ya yang kecil? Ini mau smart, beautiful, misalnya bag, small beautiful bag, tas yang kecil cantik. Oke, itu non prasa ya. Sekarang kita lihat, saya di sini ada predikat on human circadian rhythm, itu adalah objek, berarti saya kehilangan subjek. Saya cari di situ yang mana konsepnya subjek. It is kurang tepat, sudah ada is-nya. Effect juga tidak, sudah ada is-nya. In affecting the light, oke, the effect of the light. Yang lebih tepat adalah the effect of light. Itu. Next, if calcium. Nah, conditional sentence. Masih ingat materinya, Dek? Conditional sentence. Oke, conditional sentence itu ada 4. 0, 1, 2, and 3. Oke, kalau 0 berarti dia general truth, fakta. Kalau dia general truth, kenapa saya tahu bahwa ini conditional sentence? Karena ada kata if. Berarti ini conditional sentence. Conditional sentence, perhatikan di sini dia pakai remains, berarti verb 1. Tipe berapa ini? Tipe 0. Oke, kalau dia tipe 0 berarti saya butuh juga yang pakai verb 1. Oke,
Nah, permasalahannya di sini to kalsium tidak ada subjek, tidak ada predikat. Berarti cari yang ada subjek dan juga ada predikatnya. Nah, sekarang alfa, turning. Turning tidak bisa. Ini kalau mau harus ditambah to be dulu, oke, ditambah subjek. Tapi walaupun kamu pakai ini tidak matching. Saya butuh yang pakai verb one saja. Turns itu verb 1, tapi tidak ada subjeknya, makanya juga kurang tepat. It turns ada subjek, ada predikat, tambah s, berarti ini pasti verb 1 ya, verb 1. Terus delta, the turn subjek, tidak ada predikatnya, berarti kurang tepat. Jawabannya adalah Charlie. 42. Some early batteries use concentrated nitric acid, gave off poisonous furnace. Oke. Perhatikan kata some early. Awalnya baterai itu menggunakan asam nitrit. Oke. Bla 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 gave the poisonous furnace. Kemudian, oke, berarti saya butuh subjek ya. Ini ada predikat. Berarti saya butuh yang ada subjeknya. Ini bisa jadi, ini bisa jadi, but they bisa jadi, but they had, kurang tepat. Give, gave, given. Kalau had tidak bisa. Nah, berarti sisa alpha, bravo, charlie. Tapi di sini ada kata some early. Berarti dia sequence. Sequence itu berarti rangkaian. Awal berarti kemudian. Jawabannya bravo. Then tidak tepat kalau pakai but. Conjunction but. Next, the sound produced by an object. The sound produced. Product in product Y involves more than a simple sine wave. In period W involves more than. Okay. The sound subject. Oh, oke. Ini subjek ya. Ini bukan predikat. Predikatnya adalah involve. Oke, berarti ini an object, masih mencari pelengkapnya, non frasenya yang bisa menjadi noun. Vibrate itu tidak bisa, is vibrating kurang tepat, it vibrating sudah ada it-nya, berarti yang bisa menjadi noun cuma vibrating. Kenapa bisa? Ingat ada materi gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah ada gerund dan ada juga participle date. Oke, gerund itu adalah mengubah kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan i. Contohnya, contoh gerund ya. I love listening music. Oke, subjek, predikat, objek. Kenapa bisa jadi objek? Padahal ini listen karena ditambahkan i. Makanya posisinya atau jabatannya bisa berubah menjadi objek, bukan sebagai verb. Gitu. Next, 44. The discovery of fossil remains of types in 1 billion year old rocks. Oke, sekarang kita lihat the discovery. Berarti ini adalah objek. Oh, berarti saya kehilangan subjek dan juga predikat. Cari nih yang menggambarkan subjek dan predikat. Alpha, geological report. Geological tidak matching. Kalau geological, masa geologicalnya yang melaporkan? Yang benar adalah ahli geologinya yang melaporkan. Oke, kalau delta, geologis reports. Charlie, the reports of geologis ini tidak ada predikatnya. Kalau geologis report, oh, sorry, ada ininya, ada koma atasnya, ada apostrofinya. Berarti ini juga kurang tepat ya. Yang tepat adalah bravo. Coba mungkin lihat baik-baik. Ini yang saya garis ini ada apostrofinya. Apostrofi itu menunjukkan kepemilikan ya. Nah, itu tidak tepat digunakan dalam kalimat ini. 45. The Brooklyn Bridge took 13 years to complete. Berarti Brooklyn Bridge subjek, took itu verb, predikat, 13 ini adalah komplement. Berarti saya butuh komplement yang lain, adverb yang lain, keterangan yang lain.
Kita mulai delta, which New York kurang tepat, it is kurang tepat, is sudah ada predikat, jawabannya adalah alpha. Saya butuh keterangan tempat saja, in New York. Oke, selanjutnya kita masuk ke model soal yang seperti ini. Kalau dapat soal seperti ini, Dek, cari kesalahan dalam kalimat. Oke? Nah, sekarang electrical disturbance on the earth are frequently caused with a storm on the surface of the sun. Ada yang sadar enggak kesalahannya? Kesalahannya itu adalah di electrical. Ini adjektif. Oke, seharusnya electricity. Oke, gangguan listrik, bukan electrical. Kalau ini adjektif, ini noun. Oke, berarti jawabannya adalah alpha. Next, 47. Inventor Greville Woods received him first patent on January 3rd, 1884 for a steam boiler furnace. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di him. Kenapa bisa? Seharusnya ya pakai his. Masih ingat pronoun toh? Objective pronoun, subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, adjective, adjective pronoun sama possessive pronoun. His, oke, bukan him, karena ada diikuti dengan noun. 48. Deficiency of folic acid is rarely found in human. Kekurangan asam folat itu jarang ditemukan pada manusia karena, perhatikan kalau ada karena, cek ini ya, jangan sampai kamu lanjut saja, because the vitamin, oh because berarti subjek, is contain berarti predikat, oh aman, benar nih because-nya. Oke, benar nih because-nya. In a white of foods, oke, is rarely found. Kalau ada yang sudah masuk di materi passive voice, jarang, is found. To be, ketemu verb 3. Passive voice, ditranslate-nya ditemukan, bukan menemukan. By the way, makna find, found, ada juga find, founded, dan founded. Semuanya ini benar, nah, tapi perbedaan makna. Kalau find, found itu bermakna menemukan. Oke, pernah dengar kata co-founder, penemu? Oke, kalau berakhiran id, oke, berarti dia bermakna mendirikan. Jadi keduanya benar, find, found bermakna menemukan, find, founded itu bermakna mendirikan. Ingat saja, co-founder. Nah sekarang yang harus dicek dek dalam kalimat selain subjek dan predikat, apakah maknanya sudah tepat? Active voice kah, passive voice kah? Kalau ada yang belum belajar, kalau active voice itu dia ditranslate-nya, oke. Kalau ada yang sudah belajar, active voice itu predikatnya berimbuhan me atau ber. Kalau passive voice itu predikatnya berimbuhan di dan juga ter. Kalau passive voice syaratnya harus to be ketemu verb 3. Oke, itu syaratnya harus to be ketemu verb 3. Nah, ini juga harus dicek. Kan ada opsinya toh. Is rarely found, to be verb 3. Aman, berarti ini betul. Nah, berarti yang salah yang mana? Yang salah adalah deficient. Kenapa? Karena ini adjektif. Seharusnya defisiensi. Defisiensi itu noun. Terlebih ada artikel di sini. Berarti jawabannya alpha. Gitu. Selalu cek subjek predikat. Predikatnya aktif atau pasif. Gitu. Selanjutnya
Kita lihat. Nah, ini mudah-mudahan benar semua ini. Kita lihat ya. The gopher itu marmut, marmut ya, menggali dengan cakar besar yang kuat of its two front foot with its overhanging front feet. Oke, kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di Charlie foot. Kenapa bisa? Di sini dia bilang 2. Kalau foot, oke, sini saya tulis, kalau foot itu singular 1. Oke, kalau feet itu lebih daripada 1. Berarti yang cocok apa? Yang cocok adalah feet, bukan foot. Oke, gitu. Sekarang next. An internationally famous ballerina, Maria Talsev, demonstrated the equality of ballet in North America could equal those of ballet. An international famous ballerina, oke, benar. Maria Talsev mendemonstrasikan, oke, benar. That the equality the quality, oke, sudah benar. Ya, berarti yang kurang tepat di sini hanya delta. Nanti di kelas akan dijelaskan lebih lanjut tentang penggunaan artikel. Nah, nanti tanya artikelnya this, those, these, and kalau those dan these itu digunakan untuk yang plural. Kalau this dan the kalau dia singular. Tapi bedanya those dan these. Kalau those itu jamak jauh, kalau these itu jamak dekat. Oke? Next, like can travels. Kalau ada yang pernah belajar atau yang pernah saya ajar, di sini ada can. Can itu adalah modal. Modal itu butuh infinitif, bukan verb one ya. Verb one dan infinitif itu beda. Verb one itu bisa ditambah s atau is. Kalau infinitif tidak. Infinitif itu adalah kata kerja yang tidak diapa-apain, murni, pure. Oke, tidak ada penambahan. Nah, kesalahannya di mana di sini? Kesalahannya ada di travels. Kenapa? Karena pakai s. Kalau dia pakai s berarti bukan infinitif lagi, tapi verb one. Sedangkan modal itu butuh infinitif, bukan verb one. So the best answer is bravo. Selanjutnya, every human typically have 23 pairs of chromosome in most cells. Nah, di sini kesalahannya ada di has. Kenapa bisa? Every itu singular. Oke, jadi yang benar adalah has. Oke, sama aja dengan each juga. Every ya, jadi konsep dari kepala kalian, kalau ada kata every dia butuh yang singular, bukan plural. Oke? Lanjut, in the sport of fencing 3 type. Kesalahannya di mana? Kelihatan kode Charlie. Kenapa? Kurang S. Itu saja. Kurang S-nya saja. Types. 3 jenis. Next, the United States receive a large of revenue from taxation of a tobacco product. Oke, produk tembakau. Tobacco products. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini pakai S, di sini pakai E. Apa maunya? Tidak jelas. Satu bilang jamak, di awal dia bilang tunggal. Berarti yang salah adalah delta. Gitu. Lanjut. Mars looks red because it's covered with a layer of salt. Kesalahannya di mana? For number design. Kesalahannya ada di perhatikan ya, Mars subject looks predikat, red object because is a cover. Tidak bisa ya, yang harus kita hilangkan adalah is-nya. Oke, jawabannya bravo. Next, Robin cooks its head to peer at a worm with one is. Kesalahannya yang mana di sini? For this question?
Kesalahannya one is. Jamak tunggal, satu jamak, tidak relate. Oke? Di sini pakai SD, di sini bilang satu, tidak cocok. Kalau is berarti lebih daripada satu, seharusnya ya bilangnya satu, tidak pakai s. Terus, film sound is often recorded by analog system who like the compact disuse the light. Katanya film subject is often recorded itu predikat direkam oleh analog system yang mana seperti disc compact menggunakan cahaya. Kesalahannya ada di who. Who itu digunakan untuk orang, sedangkan ini benda. Kalau dia benda seharusnya pakai which, atau kalau mau aman yang umum pakai that. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie. Seharusnya tidak pakai who karena who itu untuk orang, sedangkan di sini dia tidak mention orang tapi benda. Next, the scribe of Middle Age used gold pans to produce their high decorative manuscripts. The scribe of Middle menggunakan untuk their high to produce. Ini subjek, to produce decorative manuscript. Ini saya tahan dulu ya. Kita pindah dulu ke 59. Much fossil are found in coal bearing rocks. Oh, kesalahannya di much. Kenapa bisa? Ini untuk uncountable noun. Sedangkan fosil itu masuk countable noun. So, jawabannya adalah alpha. 16. When the salt is added to the ice, this mixture become floaty enough to freeze ice cream. Okay, next. When the salt is added to ice, the mixture become floaty enough to freeze the ice cream. Yang kurang tepat ini ditambahkan this mixture becomes floaty enough to freeze. Yang kurang tepat adalah penambahan adverbnya di sini. Nah, the scribe of Middle Age used gold pans to produce their high decorated manuscript. Ini subjek, ini predikat. Quiz object to produce their high. Kurang tepat kalau kita pakai high ya deh, karena ini high decorated manuscript. Ya, seharusnya dia pakai bukan dekoratif yang tinggi manuscript. Kurang tepat ya kalau kita pakai ini. Kalau dari susunannya bisa adjective noun. Tapi sebaiknya diganti dengan kata lain, mungkin untuk memproduksi decorative manuscript. Ya, we can change to another one for this one. Nah, mungkin itu dulu deh untuk hari ini, untuk perkenalan structure dan juga reading comprehension-nya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jills Media. Terima kasih.